Delapan negara ini dulu miskin sekarang kaya. Tidak semua negara yang kini menikmati kemakmuran selalu berada dalam kondisi ekonomi yang baik sejak awal. Beberapa negara terkaya di dunia saat ini dulunya mengalami masa-masa sulit, hingga disebut negara miskin, keterbatasan sumber daya, serta ketidakstabilan politik dan sosial. Namun, melalui kombinasi kebijakan ekonomi yang tepat, industrialisasi, inovasi teknologi, serta eksploitasi sumber daya alam secara efisien, negara-negara ini berhasil membalikkan keadaan dan mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi. Berikut adalah beberapa contoh negara yang dulunya miskin tetapi kini menjadi negara kaya dilansir dari berbagai sumber. Luksemburg. Dulu Luksemburg merupakan negara yang terkepung oleh bangsa-bangsa Eropa pada abad 19. Sekitar 80% warganya bekerja di sektor pertanian dan hidup dalam status kemiskinan. Akibat terjebak kemiskinan, banyak keluarga di Luksemburg harus terpaksa bertahan hidup. Itu menyebabkan sepertiga penduduk Luksemburg memilih bermigrasi ke Amerika Serikat. Hingga menemukan cadangan emas pada pertengahan abad 19, Luksemburg mampu mengubah nasib. Tambang dan pabrik langsung berdiri. Luksemburg menjadi negara penghasil baja. Pada akhir abad 19, Luksemburg menjadi produsen baja paling maju di Eropa. Ketika industri baja menurun, Luksemburg mengembangkan industri perbankan dan manufaktur pada 1960-an. Setelah itu, ekonomi mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Sekarang Luksemburg menjadi negara dengan PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia sekitar 133.175 dolar Amerika Serikat. Dengan mengutamakan diversifikasi perekonomian, negara itu mengandalkan perbankan, baja dan pabrik berteknologi maju. Swiss. Saat ini, Swiss kerap disamakan dengan kesuksesan ekonomi dan kekayaan, negara dengan PDB per kapita tertinggi ke-6 sekitar 93.525 dolar Amerika Serikat. Swiss juga merupakan negara di Eropa yang memiliki standar kehidupan yang tinggi. Sekitar 150 tahun lalu, Swiss adalah bangsa yang miskin. Negara yang terkepung negara tetangganya itu memiliki wilayah dengan dataran tinggi sehingga sulit berkembang. Industri di Swiss juga relatif primitif, sebagian besar penduduknya berada di pedesaan dan hidup dalam garis kemiskinan. Pada akhir abad 19, periode industrialisasi menjadi peluang bagi Swiss dengan melakukan transformasi ekonomi. Swiss memilih mengembangkan sektor perbankan dan pariwisata. Itu menjadikan Swiss berkembang sangat cepat dan menjadi negara maju. Norwegia. Pada 1969, cadangan minyak ditemukan di Laut Utara. Produksi dimulai pada 1971. Saat itu harga minyak naik pada 1970-an. PDB per kapita Norwegia langsung naik. Proses industri minyak itu mengizinkan negara itu menjadi negara sejahtera. Saat ini, PDB per kapita Norwegia mencapai 89.242 dolar Amerika Serikat dan salah satu tertinggi di dunia. Negara itu memiliki dana minyak sekitar USD 250.00 yang dibagikan per warga Norwegia. Itu menjadi salah negara dengan standar paling tinggi versi Human Development PBB selama 16 tahun berturut-turut. Arab Saudi. Arab Saudi adalah salah satu negara termiskin di dunia ketika didirikan pada 1932. Negara ini bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari jamaah yang melakukan ibadah haji ke Mekah, serta pendapatan dari pertanian, yang sederhana dan tidak dapat diprediksi. Semua itu berubah pada akhir 1930-an. Penemuan cadangan minyak yang sangat besar pada tahun 1938 merupakan pembalikan kekayaan yang luar biasa bagi negara yang membutuhkan. Pada akhir 1940-an, sumur minyak Saudi memompa keluar barel demi barel minyak bumi. Tetapi negara itu benar-benar mendapatkan keuntungan besar sejak 1970-an dan seterusnya. Pemerintah menyeimbangkan pembukuan ketika harga minyak meningkat pada akhir 1990-an dan tetap tinggi hingga akhir 2000-an. Ketika harga mulai turun, Arab Saudi memulai proses diversifikasi ekonominya. Tetapi cadangan minyaknya terbukti sangat menguntungkan karena sebagian besar dunia mengabaikan pasokan Rusia.
Kini negara tersebut menghasilkan pendapatan minyak sebesar 326 miliar dolar pada tahun lalu. PDB per kapitanya saat ini 23.186 dolar Amerika Serikat. Qatar. Seperti Arab Saudi, Qatar adalah negara miskin pada awal abad ke-20, negara Teluk, yang menjadi protektorat Inggris pada tahun 1916, bergantung pada penangkapan ikan dan penyelaman mutiara, dan sebagian besar warga Qatar harus bekerja lama dan keras untuk mencari nafkah yang layak. Minyak ditemukan pada 1940, tetapi Perang Dunia II menghentikan eksplorasi lebih lanjut, dan baru pada tahun 1949 produksi bahan hitam dimulai dengan sungguh-sungguh di Qatar. Ketika Qatar memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada 1971, negara itu menuai hasil dari ekstraksi minyak selama lebih dari 2 dekade, industri dan infrastruktur berkembang jauh lebih baik, dan standar hidup secara umum telah meningkat pesat. Singapura. Saat Singapura memperoleh kemerdekaan dari Malaysia pada 1965, negara kota kecil itu mengalami krisis kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Sepertiga dari populasi tinggal di daerah kumuh, hingga separuh penduduk negara baru itu buta huruf, dan PDB per kapita hanya 516 dolar Amerika Serikat. Tanpa sumber daya alam, prospek ekonomi Singapura memang terlihat sangat suram. Penyelamat negara itu adalah Perdana Menteri pertamanya, Lee Kuan Yew, yang mengubah Singapura menjadi kota metropolis yang sangat maju. Perdana Menteri yang visioner dan terkadang otoriter merombak sistem pendidikan dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa umum, menciptakan tenaga kerja multibahasa yang sangat terampil. Pada saat yang sama, Lee memberantas korupsi, memangkas pajak, dan melarang serikat pekerja dalam upaya untuk menarik investasi asing. Kebijakan Lee memiliki efek yang diinginkan oleh investor dan uang asing mengalir masuk, merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah membelanjakan kekayaan barunya untuk memperbaiki infrastruktur, perumahan, dan fasilitas Singapura lainnya. Pada tahun 1970-an, standar hidup di negara kota yang akan datang telah meningkat secara nyata. Saat ini, ekonomi termasuk di antara yang paling terbuka dan ramah bisnis di dunia dan standar hidup tinggi. Sementara itu, PDB per kapitanya adalah yang tertinggi ke-13 di dunia dengan 66.822 dolar Amerika Serikat. Brunei Darussalam. PDB per kapita Brunei mencapai 31.449 dolar Amerika Serikat. Sebelum ditemukannya cadangan minyak pada 1929, Brunei merupakan negara jajahan Inggris dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Dulu, Brunei sangat bergantung pada ekspor sagu dan karet. Ketika Great Depression dan Perang Dunia II yang mendorong pertumbuhan industri minyak, Brunei menjadi negara kaya pada tahun 1930 sampai tahun 1940 karena mengekspor emas hitam. Dari keuntungan minyak tersebut, Sultan ke-28 Omar Ali Saifuddin III yang berkuasa pada 1950-an dan 1960-an, melakukan reformasi infrastruktur dan menciptakan sistem pendidikan yang maju serta meningkatkan fasilitas kesehatan publik. Cadangan gas alam yang ditemukan pada 1960-an dan awal 1970-an juga membuat ekonomi Brunei kembali terangkat dan meningkatkan standar kehidupan rakyat sama seperti orang Eropa dan Amerika Utara. Sejak Brunei merdeka dari Inggris pada 1984, harga minyak sangat menentukan pertumbuhan ekonomi.